Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim. Sosok Richard Eliezer yang akan menghadapi vonis dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat tengah menjadi perhatian utama masyarakat. Perhatian publik tak lepas setelah jaksa penuntut umum menuntut Richard 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut telah menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat karena dianggap berlebihan. Mengingat Richard yang notabene sebagai justice kolaborator dinilai tak sepatutnya dituntut tinggi. Sebab bagaimanapun juga ia telah berkontribusi besar memecahkan teka-teki kasus ini yang semula penuh misteri. Di sisi lain, ketika dukungan publik mengalir deras kepada Richard, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru tengah menunjukkan taring tajamnya. Hal ini terlihat dari vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Kuat Maruf, dan Rizal Wibowo yang seluruhnya jauh melampaui tuntutan JPU. Kini nasib Richard pun telah ditentukan oleh Palu Hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Rabu 15 Februari 2023. Melampaui tuntutan JPU sejauh ini, Sambo, Putri, Kuat, dan Riki. Vonis yang dijatuhkan hakim seluruhnya jauh lebih tinggi dari tuntutan JPU. Vonis terhadap Sambo dijatuhkan pada Senin 13 Februari 2023. Misalnya ex kepala divisi Propam Polri ini divonis mati. Vonis ini jauh melampaui tuntutan JPU yang menuntutnya pidana penjara seumur hidup. Sementara Putri, Kuat, dan Riki yang sebelumnya dituntut 8 tahun penjara telah divonis secara bervariasi jauh lebih tinggi dari tuntutan JPU. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang dipimpin Wahyu Imam Santoso memvonis Putri 20 tahun penjara, Kuat 15 tahun penjara, dan Riki 13 tahun penjara. Keempatnya dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Khusus Sambo, ia juga dinilai terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Joshua. Ia terbukti melanggar pasal 49 UU ITE, junto pasal 55 KUHP.